Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sungguh mengejutkan dan menakjubkan, yaitu bagaimana menyikapi era pandemik COVID-19 ini dikaitkan dengan pemanfaatan alam pikir manusia, juga sekaligus untuk kita bersiap-siap menyongsong adanya revolusi industri. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Mari kita simak berikut ini. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, jangan lupa teman-teman bantu subscribe, like, share video-video kami. Terima kasih. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Iya, baik kita lanjutkan. Kita mulai pembahasan kita dengan era pandemik COVID-19. Kita sudah merasakan beberapa bulan ini menghadapi adanya wabah pandemik COVID-19 ini. Bahkan kita sudah juga melalui berbagai tahapan kebijakan dari pemerintah, berupa work from home, stay at home, social distancing, PSBB, dan sekarang kita masuk kepada era new normal. Sudah banyak juga informasi dan ilmu pengetahuan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, dan peluang-peluang bisnis, maupun bidang-bidang lain yang telah kita dapatkan dan kita serap. Baik informasi dan ilmu pengetahuan yang berasal secara langsung dari pemerintah, maupun melalui media-media sosial atau media-media lainnya. Terlebih lagi, sudah juga sedemikian banyak dari informasi, ilmu pengetahuan, dan juga pengalaman tersebut yang sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari melakukan perubahan perilaku, perubahan kebiasaan baru, perubahan mental kita. Misalnya, kita sudah mulai disiplin mengikuti anjuran protokol kesehatan dengan berbagai ketentuan di dalamnya. Stay at home. Tua, muda, besar, kecil, pelajar, karyawan, sudah kita alami yang namanya stay at home dan work from home. Begitu juga kita sudah disiplin mencuci tangan dengan sabun. Kita juga setiap kali keluar rumah dan bepergian selalu memakai masker. Pada saat di kendaraan pun kita duduk pakai masker dan duduk sesuai dengan nomor yang ditentukan. Kita juga sudah terbiasa menggunakan disinfektan. Dan juga kita selalu juga mulai menghindari yang namanya kerumunan-kerumunan. Di dalam kendaraan umum pun kita selalu menjaga jarak antar penumpang. Kita juga sudah mematuhi larangan untuk tidak mudik. Sudah juga kita berpikir selama COVID-19 ini untuk bisa tetap berusaha, berbisnis, dan lain-lain untuk bisa bertahan hidup menghadapi COVID-19. Banyak juga usaha-usaha yang banting setir, dan juga bagaimana geliat UMKM dalam menghadapi era COVID-19 ini.
Sudah juga kita cobakan berbagai bisnis, mulai dari bisnis mikro, kecil, dan menengah, dengan berbagai jenis dan bidangnya, mulai dari menelusuri hobi kita, ada juga yang berkebun, bercocok tanam, ada juga yang beternak ikan, ada juga yang beralih ke kuliner, serta tidak lepas juga ada juga yang bergerak dalam bidang jasa. Sudah banyak juga bermunculan produk-produk kreatif hasil karya masyarakat dan pelaku-pelaku usaha. Banyak juga masyarakat kita yang selama ini tidak begitu familiar dengan media atau perangkat online, kini menjadi mahir dan gemar menggunakannya, walaupun itu hanya mungkin digunakan untuk bermain game online, chatting-chatting dengan teman dan keluarga, termasuk juga ngobrol-ngobrol di video dan meeting-meeting melalui video conference dan lain-lain. Sudah juga ada di antara kita yang menerapkan pemanfaatan kemajuan teknologi, antara lain berbelanja secara online, belajar dengan online, silaturahim online, dan serba aktivitas online dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital saat ini. Lantas, sudahkah kita memahami bagaimana kita menyikapi era COVID-19 ini bila ditinjau dari sisi pemanfaatan alam pikiran manusia yang juga dikaitkan dengan kesiapan kita menyongsong akan adanya revolusi industri? Sesungguhnya, tanpa COVID-19 ini pun, kita memang sudah seharusnya melakukan perubahan, baik itu perubahan perilaku, perubahan kebiasaan baru kita, dan perubahan mental kita. Disinilah letak keterkaitannya dengan pemanfaatan alam pikiran manusia, sekaligus juga dalam menyongsong revolusi industri ini. Baik, mari kita simak uraian satu persatu berikut ini. Bahasan pertama kita yaitu tentang revolusi industri terlebih dahulu dengan adanya robotik era. Robotik era, ya. Dengan adanya era robot ini, maka akan terjadi pergeseran dalam kehidupan manusia. Ya, antara lain dengan adanya revolusi industri 4.0 sampai dengan tahun 2030 nanti. Misalnya dengan akan banyak dimanfaatkannya robot-robot yang selalu disiplin dan setia. Faktanya, peningkatan jumlah robot pekerja dari tahun 2012 sampai dengan 2017 saja itu sudah terjadi peningkatan 114%. Sehingga jumlah robot yang ada saat ini sekitar 381.000 unit di dunia. Namun lebih jauh kita lihat tahun 2018 sampai 2021 nanti diperkirakan jumlah robot pekerja itu juga akan meningkat 100%-nya lagi. Sehingga diperkirakan jumlah robot yang ada berkisar sekitar 630.000 robot yang ada di dunia ini. Robot-robot inilah yang nanti akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, robot-robot inilah juga nanti dengan komputer-komputer canggihnya akan menggantikan fungsi otak kiri manusia dan bahkan sudah mengarah kepada menggantikan fungsi otak kanan manusia. Berbagai pekerjaan nantinya akan diambil alih atau tergantikan oleh robot-robot ini. Di antaranya pekerjaan yang bersifat fisikal atau menggunakan otot.
pekerjaan-pekerjaan calculation yang bersifat perhitungan pasti, dan pekerjaan-pekerjaan repetitif yang bersifat berulang. Sudah pasti ke depan akan segera tergantikan oleh robot-robot dan mesin-mesin canggih ini. Namun tidak perlu khawatir karena masih ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat diambil alih oleh robot-robot itu. Apakah pekerjaan itu dan bagaimana kita bisa eksis? Mari kita lihat uraian berikut ini. Beberapa pekerjaan yang tidak diambil alih oleh robot-robot di era revolusi industri ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan critical thinking. Pekerjaan yang kedua yang terkait dengan collaboration. Pekerjaan yang ketiga yang terkait dengan communication. Dan pekerjaan yang keempat yang terkait dengan creativity. Pekerjaan yang berkaitan dengan critical thinking, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang bersifat berpikir, kemampuan kita untuk berpikir kritis dan analitis, serta problem solving. Pekerjaan ini membutuhkan suatu inisiatif yang tinggi yang hanya bisa dihasilkan oleh otak manusia. Misalnya pekerjaan yang dilakukan oleh programmer, analis, ataupun politikus. Pekerjaan collaboration, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja sama, saling sinergi bersama untuk mencapai suatu kepentingan, termasuk di dalamnya managing people. Misalnya pekerjaan yang dilakukan oleh para manajer, HRD, dan pemimpin atau leadership. Sedangkan pekerjaan communication, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya skill berkomunikasi bisnis yang mampu mengedepankan rasa emosional dan empati yang tinggi. Merupakan suatu yang tidak mudah digantikan oleh program ataupun robot dalam waktu dekat ini. Seperti halnya pekerjaan sales marketing, public relation, dan pengacara. Ada lagi pekerjaan yang bersifat creativity yang tidak akan diambil alih oleh robot-robot ini, yaitu pekerjaan yang membutuhkan daya cipta kreasi manusia dan imajinasi. Inilah yang membuat manusia unik dan berbeda. Misalnya pekerjaan entrepreneur, content creator, ataupun musisi. Nah, setidaknya 4 hal inilah yang masih bisa bertahan di era komputerisasi digital dan otomasi guna menyongsong revolusi selanjutnya. Pada waktunya nanti manusia akan hidup berdampingan dengan robot-robot. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bisa jadi pada waktunya itu nanti akan terjadi. Wow, ada manusia yang beristrikan robot, bahkan ada yang bersuamikan robot. Yang lebih mengenaskan lagi, pada waktunya nanti manusia yang selama ini mengawasi robot, nantinya manusialah yang akan diawasi oleh robot-robot. Kenapa demikian? Karena robot-robot ini diprogram dan diciptakan untuk tidak melakukan kesalahan. Padahal manusia biasanya banyak kesalahan-kesalahan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita berikutnya yang berkaitan dengan revolusi industri, yaitu bahasan yang kedua, bagaimana persiapan diterapkannya artificial intelligence. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cinta. Iya, baik kita lanjutkan pembahasan kita yang kedua, bagaimana persiapan kita menghadapi diterapkannya artificial intelligence atau AI. Nanti sejak tahun 2030, di mana era robotik itu dikatakan sebagai just a beginning bagi peradaban berikutnya.
Yang paling mengerikan lagi nanti adalah mulai diterapkan atau digunakannya artificial intelligence dan juga akan terjadinya perubahan peradaban manusia, yaitu dengan terjadinya revolusi industri 5.0. Di mana pada saat nanti akan digunakan mesin-mesin super canggih, baik dalam revolusi industri 4.0 ini maupun di dalam revolusi industri 5.0 nantinya. Mari kita simak bagaimana dahsyat dan mengerikannya penggunaan super AI itu nantinya yang bisa jadi akan segera kita hadapi. Kali ini kita tidak akan membahas tentang AI yang bertindak sebagai pemberontak ataupun pengrusak di muka bumi seperti yang ada di dalam film-film Skynet dan Terminator. Namun membayangkan fakta bahwa pada saatnya nanti AI nantinya semakin sempurna, maka intelijensi manusia akan sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan ciptaan mereka sendiri. Momen ini akan menjadikan terciptanya peradaban baru dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, dengan percepatan yang sangat dahsyat. Yang kita khawatirkan adalah, mampukah manusia menghandle kecepatan ini? Skenario bagaimana AI berperan dalam teknologi akan sangatlah berbeda perkembangannya dengan era revolusi 1.0 hingga sebelum ini yang masih dalam jangkauan manusia. Kali ini kita akan mengulas beberapa analogi betapa mengerikannya super AI ininya nanti, sekaligus juga kemungkinan besar akan segera terwujudkan. Apa itu AI? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan didefinisikan oleh Andreas Kaplan dan Michael Henlin sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakannya guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Ketika AI mencapai tahap tertentu nanti, manusia hanya perlu memasukkan data lengkap mengenai ilmu pengetahuan yang ada dalam kehidupan ini ke dalam sebuah AI, khususnya masa di mana manusia sudah bisa mencoding semua hal dari tubuh manusia itu sendiri, seperti DNA, genetik, maupun sistem syaraf. Maka, bukan tidaklah mungkin berkat AI ini, obat-obatan kanker, HIV, bahkan virus-virus lainnya dapat ditemukan dalam hitungan menit, bahkan detik. Otak manusia hanya mampu berkonsentrasi pada beberapa touch saja. Setelah itu, mereka perlu melakukan riset secara fisik. Setelah beberapa ribu kali dilakukan dan beberapa ribu jam dihabiskan. Namun kecepatan dari sebuah komputer super AI akan memproses data dengan sedemikian cepat dan mampu memproses dan mensimulasikan jutaan kemungkinan tas dalam waktu yang bersamaan, dalam detik dan menit yang sama. Ini nantinya yang akan menghemat banyak waktu dan tenaga kita dengan luar biasa dan tidak pernah terpikirkan oleh kita di masa sekarang ini. Salah satu contoh yang mudah kita pahami seperti yang ditampilkan di dalam film-film Hollywood seperti Avenger dan Game yang dilakukan oleh Tony Stark, di mana untuk menemukan suatu rumus tertentu yang belum pernah ada, dia cukup memberikan perintah tertentu dan semua kemungkinan akan diterjemahkan langsung oleh AI tersebut. Jikapun kanker, HIV, virus, dan lain-lain hanyalah sebagai permulaan, bagaimana dengan super AI nanti dengan menemukan regenerasi sel tubuh manusia, sehingga manusia tidak lagi akan menjadi tua, atau bahkan bisa dikatakan hidup abadi. Ini bukan hanya imajinasi belaka, namun sesuatu yang bisa diperhitungkan. Seperti halnya penemuan adanya kalkulator, komputer, dan lain sebagainya, begitu juga dengan super AI ini. Kehidupan setelah itu nanti, inilah kemungkinan skenario yang akan terjadi nantinya setelah cloud, big data, robotik, dan AI merajalela. Big data akan lebih maju lagi. Semua orang yang masuk ke dalam digital tidak akan lagi ada orang yang anonim. Semuanya akan teridentifikasi dan big data akan memegang keseluruhan kisah hidup seseorang.
Ini juga karena internet sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari, per jam, menit, serta detik-detiknya. Tahukah kita bahwa semua data pribadi kita yang sudah pernah masuk ke dalam online itu sifatnya permanen? Apapun yang pernah kita tonton, apapun yang pernah kita cari, apapun yang pernah kita posting, chatting, dan upload dan lain-lain di dunia maya, semuanya itu akan permanen sampai ke masa depan nanti dan tidak bisa dihapus. Ketika sebuah mesin AI berkombinasi dengan big data, setiap orang akan punya historinya masing-masing sebagai database. Begitu juga dengan data kesehatan, data transaksi keuangan kita, data pekerjaan, data relasimu, dan kemanapun kita pergi, bahkan kebiasaan kita sehari-hari seperti kebiasaan tidur, bangun tidur, dan lain sebagainya akan tercatat di dalam database. AI pun akan bisa menseleksi siapa yang berkualitas dan siapa yang tidak. Betapa dahsyatnya big data itu di masa depan nanti. Mengingatkan kita akan adanya ibadah dan dosa-dosa yang dilakukan. Semuanya akan tercatat dan tidak dapat disembunyikan, serta ke depan akan berdampak secara real time. Ini akan berakibat pada status sosial seseorang. Bisa jadi di masa depan nanti, karena sebuah database sudah tercatat setiap orang, maka balasan atas perbuatan dan kelakuan kita akan datang secara cepat dan juga real time. Di masa depan nanti, para ilmuwan berhasil mendekode genetika maupun saraf neuron kita. Kita akan melihat berbagai macam penyakit yang dapat dengan cepat disembuhkan. Begitu juga dengan regenerasi sel yang mampu menghindari penuaan maupun penyembuhan luka dengan cepat. Berkat adanya nanopon atau nanorobotik, yaitu robot mikro, yang akan mampu bekerja di bawah jaringan kita untuk melakukan semua urusan yang berkaitan dengan hal-hal penuaan dan penyembuhan luka secara cepat. Begitu juga dengan organ tubuh buatan, yang dinamakan dengan xenotransplantation organ manusia, di mana kita akan mampu mentransplantasi organ-organ tubuh kita yang rusak dengan organ-organ tubuh buatan, seperti ginjal, paru-paru, bahkan jantung buatan. Setelah itu, kita akan melihat juga manusia-manusia cyber, yaitu manusia-manusia dengan tangan buatan, kaki buatan, mata buatan, bahkan organ tubuh lainnya yang kesemuanya adalah buatan. Semua ini tanpa keterpaksaan, malah sebagai modifikasi untuk meningkatkan produktivitas. Karena ilmuwan nantinya sudah mampu mengembangkan robotik yang bisa dihubungkan dengan sistem syaraf manusia yang dapat dikendalikan dari jarak jauh dan juga dapat dikendalikan hanya dengan pikiran kita. Kesemuanya ini akan kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari kita nanti. Yang paling mengerikan dari semua itu, jangan-jangan waktunya akan tiba lebih cepat dari apa yang kita prediksikan selama ini. Karena banyak futuris yang telah meramalkan era ini akan terrealisasi pada tahun 2030 hingga 2050 nanti. Ke depan ini, AI dan robotik akan sangat merajalela. Ini adalah awal dari peradaban baru manusia di dunia. Karena setelah itu akan terjadi lagi revolusi berikutnya, yaitu revolusi industri 5.0. Iya, itu yang paling mengerikan juga nanti. Karena akan terjadi perubahan peradaban manusia dengan terjadinya revolusi 5.0 nantinya. Revolusi 5.0 ini akan lebih dahsyat dan mengerikan lagi. Manusia akan hidup bersama dengan robot-robot dan mesin-mesin AI. Bisa jadi, transisi ini akan menimbulkan konflik kehidupan di muka bumi, di mana manusia akan mempertanyakan bagaimana peran manusia di muka bumi yang semakin hari semakin terbatas. Ya, baik. Untuk revolusi industri 5.0 ini nanti akan kita bahas pada pembahasan kita berikutnya. Ya, kita kembali ke pembahasan kita.
Tadi sudah kita bahas tentang kemajuan-kemajuan teknologi terkini kan, namun pada saat pandemi COVID-19 ini terutama di Indonesia, memang terdapat beberapa industri yang sangat pesat perkembangannya. Yang paling menonjol adalah industri di bidang kesehatan. Berikutnya, pembahasan kita yang ketiga adalah bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini yang dikaitkan dengan adanya pemanfaatan alam pikir manusia. Iya, baik kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau tadi kita telah membahas beberapa kemajuan teknologi, iya. Untuk kali ini kita akan bahas tentang bagaimana pemanfaatan alam pikir manusia dikaitkan dengan adanya COVID-19 ini. Pemanfaatan alam pikir manusia. Alam pikir atau akal pikiran manusia dan fungsi otak manusia. Akal pikiran manusia merupakan anugerah yang luar biasa hebatnya yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai umatnya. Fungsi otak manusia pun sangatlah berbeda dengan fungsi otak makhluk-makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini. Misalnya, perbedaan fungsi otak manusia dengan hewan. Sama-sama makhluk ciptaan Allah, ya, namun fungsi otaknya berbeda. Kita silahkan lihat sendiri perbedaan-perbedaannya lebih lanjut. Adapun manusia sudah dikaruniai juga dengan fungsi alam pikir sadar dan juga alam pikiran bawah sadar. Perlu kesemuanya ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Berkaitan dengan COVID-19 yang terjadi saat ini, saya yakin bahwa kejadian itu adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan dan menjaga keseimbangan kehidupan di muka bumi ini. Ya, coba kita simak cerita kehidupan manusia di bawah ini. Kalau tadi sudah kita bahas kehidupan manusia di masa revolusi industri yang sedemikian dahsyatnya dengan kemutahiran ciptaan manusia di muka bumi ini. Dan pada saat itu nanti manusia juga menghadapi ketergantungan yang sangat tinggi terhadap semua yang berbau teknologi. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala akan menyeimbangkan kesemuanya itu dengan alam semesta ciptaannya. Bayangkan oleh kita jika seandainya pada suatu saat nanti terjadi sesuatu kejadian yang amat dahsyat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja terjadi solar storm yang bisa mengakibatkan matinya aliran listrik secara total di seluruh dunia ini untuk selamanya. Maka akan terjadi kelumpuhan dan kerusakan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Bisa jadi kehidupan saat itu akan berubah total dan kembali ke arah keseimbangan alam yang normal lagi, sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan Tuhan, yang disebut dengan new human. Masihkah manusia pada saat itu untuk bisa merasa sangat pintar dan sombong diri dengan segala kehebatan ciptaannya? Karena bila itu terjadi,
Kita manusia hanyalah butiran debu di alam semesta ini, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan ciptaan dan kekuasaan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah masa di mana kita untuk menjalani hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Saya jadi ingat cerita di dalam sebuah film yang berjudul Life of Pi, di mana seorang pemuda berusia 16 tahun hanyut akibat musibah tenggelamnya kapal induk beserta semua keluarganya. Ya, sedangkan di dalam perahu yang dia tumpangi juga sudah ada seekor macan ganas yang kelaparan. Pemuda ini harus berpikir dan berusaha bagaimana bisa bertahan hidup menghadapi situasi hanyut dan terombang-ambing disapu badai samudera yang besar. Sementara di dalam perahunya juga sudah ada seekor macan ganas yang kelaparan tadi. Coba bayangkan jika itu terjadi pada diri Anda. Bertahan hidup di badai samudera saja sudah sulit. Belum lagi harus terhindar dari amukan ataupun gigitan macan ganas yang kelaparan. Disinilah perlunya pemuda tersebut harus memutar otak dan menggunakan segenap akal pikirannya. Dengan segenap kemampuan dan pemanfaatan akal pikirannya yang luar biasa, sudah bisa merubah cara hidup pemuda ini yang selama 227 hari berada di dalam kesulitan. Pemuda ini yakin, tanpa adanya macan ganas itu sebagai cambuk motivasi dirinya untuk tetap bertahan hidup dengan tangguh, mungkin dia sudah lama bunuh diri karena keputusasaan. Akhirnya, dalam menghadapi situasi kehidupan seperti ini, pemuda ini akhirnya mampu melakukan perubahan diri secara drastis setiap harinya. Dari kisah tersebut, bila dikaitkan dengan era COVID-19 dan kemajuan teknologi yang ada saat ini, mari kita lihat bersama. Sebelum adanya pandemik COVID-19 dan adanya tantangan kemajuan teknologi ini, mungkin sebagian dari kita tidak peduli akan semua itu. Dengan adanya pandemik ini, yang mungkin saja juga masih puluhan bahkan ratusan hari ke depan, dan juga adanya tantangan kemajuan teknologi saat ini dan ke depannya nanti, kita dipaksa untuk lebih adaptif dalam berpikir, sekaligus mempelajari skill-skill baru, serta melakukan perubahan mental untuk bisa bertahan hidup dan berkembang dalam kehidupan saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan adanya pandemik dan tantangan kemajuan teknologi ini, kita juga dipaksa untuk meningkatkan kekuatan tubuh kita dengan memperkuat imunisasi tubuh, belajar banyak dengan pola hidup sehat, banyak berolahraga dan bersyukur atas kesehatan yang kita miliki saat ini. Sehingga kita bisa menjadi sosok yang lebih hebat dalam setiap harinya. Perlu kita sadari bahwa kehidupan ini terus berputar, seperti saat kita sedang mengayuh roda sebuah sepeda. Jika kita berhenti mengayuhnya, maka kita akan kehilangan momentum dan jatuh. Dengan adanya pandemik dan tantangan kemajuan teknologi kini, kita disadarkan tentang humanity untuk menjadi lebih peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan, kita diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah dan kebaikan yang sesuai dengan hakikat kita, yaitu berguna bagi sesama. Mari kita ambil kesempatan ini. Dengan adanya pandemik ini, kita sama-sama dihadapkan pada kesadaran betapa fana dan rapuhnya peradaban manusia dengan segala kecanggihan hasil ciptaannya. Hanya dengan makhluk kecil yang tak terlihat saja, seluruh bumi ini sudah terguncang dengan hebat. Tidaknya, dengan kondisi yang kita hadapi ini, kita perlu menyadari akan adanya kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sehingga kita tidak berbuat keserakahan di muka bumi dan bukan pula untuk menguasainya hanya untuk kepentingan manusia saja. Dengan adanya pandemik ini, bahkan kita bisa melihat sebuah lubang ozon besar yang ada di dunia saat ini telah menutup kembali karena adanya lockdown berbulan-bulan di banyak negara-negara di dunia. Di balik semuanya itu, setidaknya dengan adanya pandemik ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dari segala nafsu untuk menguasai bumi dan mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi budak uang di muka bumi ini. Kita bisa lihat sendiri dengan adanya pandemik saat ini,
Tidak yang kaya ataupun yang miskin, tidak juga penguasa ataupun masyarakat kecil. Semuanya seolah-olah kembali kepada hakikat bahwa semua penciptaan, pencapaian kecanggihan hasil ciptaan manusia selama ini tidak ada artinya sama sekali bila dibandingkan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat adanya revolusi industri dan adanya kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, memang mulai saat ini kita sudah seharusnya melakukan perubahan perilaku kita, perubahan kebiasaan baru kita, perubahan mental kita dengan memanfaatkan akal pikiran manusia. Pilihannya tinggal tergantung kepada kita. Masihkah kita untuk mengabdi dan berlutut pada segala apa kecanggihan-kecanggihan hasil ciptaan manusia, ataukah kita akan tetap tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita manfaatkan akal pikiran kita. Demikianlah ulasan pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan nanti pembahasan-pembahasan berikutnya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Bagaimana menurut pendapat Anda? Namun jangan lupa sebelum kita akhiri ulasan kita ini, jangan lupa teman-teman untuk bantu subscribe, like, dan share videonya guna peningkatan kualitas video kami di masa yang akan datang. Artikel ini disarikan dari berbagai sumber yang ada. Terima kasih. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta.